Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Zaitun Agustian dengan NIM terakhir 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan pabrik rokok kretek di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur yang berfokus pada analisa mengenai dampak lingkungan tentang bagaimana dampak sebuah pabrik rokok ini terhadap lingkungan sekitar. Pertama-tama, tentu timbul pertanyaan, mengapa pembangunan pabrik rokok ini diperlukan, terutama di daerah Sumeneb, bagian dari Pulau Madura. Nah, potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumeneb ini, salah satunya adalah sebagai penghasil tembakau dengan kualitas global. Sehingga tembakau ini banyak dijuluki sebagai komoditas daun emas yang dapat digunakan sebagai komoditas ekspor. Nah, selain itu, tingkat kemiskinan di Madura yang masih besar tentunya juga akan mendorong bagaimana pembangunan pabrik rokok ini harus dilakukan. Dilihat lagi bahwa jika kita mengekspor sebuah komoditas bahan mentah, nilai jualnya akan jauh lebih rendah dibandingkan jika kita menjual barang yang sudah jadi. Contohnya, perbandingan antara penjualan tembakau kering atau kita sering sebutnya itu krosok dibandingkan dengan harga rokok yang sudah siap untuk digunakan. Alasan pendukung lain kenapa pembangunan pabrik rokok ini harus dilakukan dengan syarat harus melalui proses AMDAL adalah pembangunan pabrik rokok meningkatkan nilai tambah hasil pertanian tembakau lokal, meningkatkan komoditas ekspor industri rokok, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Kegiatan industri ini tentunya juga akan berpotensi untuk menghasilkan emisi, baik emisi udara, limbah cair, limbah padat, kebisingan, bahkan limbah B3. Oleh karena itu, diperlukan kajian AMDAL untuk menilai kelayakan lingkungan dan memutuskan upaya pengelolaan dampak agar tidak mencemari lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan pabrik rokok saya. Itu bernama PT Aruna Tobacco Nusantara. Dengan alasan yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa angka kemiskinan di Madura masih tinggi, sehingga perlu perbaikan di mana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah Sumeneb tersebut. Untuk lokasi yang saya pilih dalam menentukan proyek ini itu berada di daerah Desa Kebundadak, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb. Dengan karakteristik proyek di mana luas lahannya kurang lebih 11 hektar, kemudian industri pengelolaan tembakau dalam skala yang besar, dan beroperasi secara kontinu, di mana mengingat daun dari tembakau tersebut bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama. Kemudian menggunakan boiler dan utilitas industri, sehingga nanti produk sampingnya itu mendapat berupa limbah cair, limbah padat, limbah B3, emisi udara, dan tentunya kebisingan dari boiler dan utilitas industri tersebut. Kemudian, dengan alasan yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kegiatan industri yang sudah saya sebutkan tadi, di mana industri kretek rokok itu wajib menggunakan AMDAL, di mana di sini sudah terdapat pada lampiran nomor 521,
di mana luas bangunannya itu lebih dari 10 hektar, sehingga untuk alasan ilmiahnya berpotensi menyebabkan konflik sosial tentunya, karena rokok merupakan sesuatu yang masih abu-abu di masyarakat, kemudian dapat menyebabkan pencemaran udara, penurunan kualitas air permukaan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan dalam kategori UKL-UKL-nya, dia termasuk dalam kategori C. Kemudian dilanjutkan pada bagian prakonstruksi, di mana sebelum konstruksi dilakukan, perlu dilakukan sebuah analisa mengenai lingkungannya. Lingkungan ini dapat berupa biotik ataupun abiotik. Selain itu juga ada masyarakat di situ dan ada lahan yang digunakan. Nah, kita lihat dari sisi masyarakat terlebih dahulu, di mana di sini masyarakat perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan pembangunan sebuah perusahaan rokok itu tadi, dan kita harus lihat nih bagaimana bentuk atau tanggapan masyarakat terhadap informasi tersebut. Apakah dapat berupa partisipasi, ataukah baru pendataan dari masyarakat? Apakah mereka mendapatkan sebuah keresahan, kemudian nanti mungkin lalu lalang alat berat menyebabkan gangguan transportasi, ataupun lahan yang digunakan itu merupakan lahan garapan warga, sehingga mereka tidak bisa lagi untuk bertani di daerah situ. Nah, selain itu, pada tanah yang digunakan tentu nanti pada sekitarnya juga akan terjadi kenaikan harga. Nah, kenaikan harga ini dapat menghasilkan dua arah juga, seperti pisau bermata dua. Jika masyarakat mampu mengolah kekayaan yang diperoleh dari penjualan tanah tersebut, maka hal tersebut akan berdampak positif dengan mengurangi angka kemiskinan. Namun, jika kenaikan harga tanah tersebut menyebabkan dampak negatif, maka masyarakat akan mengalami sebuah perilaku hidup konsumtif atau hedonisme yang justru nanti di kemudian hari akan memperparah tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Kemudian kita berlanjut pada ekosistem, di mana ekosistem ini datanya dapat diperoleh dari survei lapangan. Nah, bagian dari ekosistem ini dapat berupa biotik maupun abiotik, di mana dari sisi biotik merupakan makhluk hidup, tentunya nanti akan berupa flora maupun fauna, sehingga akan menimbulkan biodiversitas ataupun keberagaman yang ada di daerah atau lingkungan tersebut. Kemudian bagaimana penampakan vegetasi awal sebelum dilakukan konstruksi. Nah, dari biodiversitas ini dapat ditentukan nih bagaimana populasi satwa yang ada di sana, ataupun keberadaan flora atau fauna yang mungkin dilindungi sehingga terancam keberadaannya. Nah, ini harus didata karena jika hal tersebut ada, maka kemungkinan besar perusahaan ini tidak dapat dilanjutkan. Nah, untuk komponen abiotiknya ini dapat berupa udara, air, tanah, dan kondisi geologis. Di mana bagaimana keadaan awal di bagian atau lingkungan sekitar pabrik tersebut. Kondisi geologis ini meliputi bagaimana air tanah, kemudian aliran airnya seperti apa, kemudian apakah terdapat dalam daerah lempeng atau yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir ini ada pihak pemerintah, di mana berperan sebagai pemangku kekuasaan untuk pembebasan lahan. Untuk lahan yang sudah dipilih sebagai lokasi produksi, apakah lahan tersebut
dapat langsung dilakukan perubahan kepemilikan atau masih berada dalam sengketa. Nah, jika masih terdapat dalam sengketa, maka perlu diselesaikan bagaimana caranya agar terjadi damai dalam kedua belah pihak. Kemudian dilanjutkan pada konstruksi atau pembangunan pabrik yang akan kita lakukan. Yang pertama tentunya akan ada mobilisasi alat dan material. Tentunya mobilisasi ini akan meningkatkan volume truk pengangkut sehingga menimbulkan kemacetan ataupun kerusakan jalan pada jalan menuju daerah tersebut. Kemudian perlu juga dilakukan pembersihan dan perataan lahan di mana melihat lokasi yang digunakan itu bukan daerah yang bersih tapi masih berupa masih padat vegetasi dan lumayan jauh dari pemukiman, sehingga perlu dilakukan pengepasan lapisan tanah. Nah, pengepasan lapisan tanah ini berkemungkinan untuk menyebabkan erosi dan sedimentasi pada parit ataupun sungai. Kemudian tentunya akan terjadi banyak sekali polusi debu dan emisi gas buang yang akan terjadi sehingga meningkatkan resiko kesehatan terutama pada masyarakat sekitar dan para pekerja. Kemudian dilanjutkan saat dilakukan pembangunan struktur bangunan utama, di mana tentunya nanti akan ada resiko kecelakaan kerja dan juga akan menghasilkan debu dan emisi gas buang. Dan saat proyeknya sudah selesai, tentunya akan menyisakan sisa material seperti semen, besi, dan kayu. Dilanjutkan pada bagian operasional. Operasional ini terbagi menjadi 5 bagian, di mana yang pertama merupakan persiapan bahan baku. Persiapan ini tentunya akan meningkatkan mobilisasi alat berat yang mungkin menghasilkan kemacetan ataupun kerusakan jalan seperti yang sebelumnya disebutkan. Kemudian persiapan bahan baku ini juga tentunya akan menyerap hasil tembakau masyarakat yang sudah dilakukan pada musim panen, sehingga akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian setelah bahan baku dikumpulkan, tahap berikutnya merupakan pencampuran atau penambahan perisa. Nah, pada saat penambahan perisa ini tentu akan ada aroma-aroma yang terlepas ke udara karena pelepasan partikel dari tembakau dan aroma sintesis yang digunakan. Sehingga untuk masyarakat yang berada di sekitar pabrik, tentunya aroma ini akan sangat mengganggu dan menghasilkan pencemaran udara. Kemudian tahap ketiga adalah pelintingan. Nah, proses pelintingan ini menggunakan volume air yang sangat besar, sehingga umumnya air yang digunakan ini air tanah, sehingga bagian air yang harusnya digunakan oleh warga itu biasanya debitnya akan menurun karena digunakan oleh pabrik ini untuk melakukan pelintingan. Kemudian dilanjutkan pada operasional utilitas boiler tinggi. Nah, operasional utilitas boiler ini menggunakan alat yang menghasilkan kebisingan dan getaran mesin, sehingga lagi-lagi untuk masyarakat yang tinggal di daerah dekat dengan pabrik ini tentunya akan mengalami gangguan terkait suara.
sehingga aktivitas sosialnya itu mungkin saja terganggu dan atau lebih parahnya, terutama bagian para pekerja atau karyawan di sana itu mungkin terjadi gangguan pendengaran jika terdampak dalam waktu yang lama. Kemudian tentunya karena ini sebuah mesin akan melakukan buangan panas dan gas. Lagi-lagi karena ini sebuah mesin tentunya juga akan mengkonsumsi energi yang sangat tinggi, apalagi skalanya dalam skala pabrik. Kemudian tahap terakhir ada quality control, di mana quality control ini biasanya dilakukan dalam laboratorium untuk menjaga kualitas dalam pemasaran produk, sehingga akan menghasilkan limbah laboratorium yang bisa jadi limbah tersebut merupakan limbah B3, sehingga diperlukan pihak ketiga untuk memproses limbah tersebut dan tidak bisa dilepaskan langsung ke lingkungan. Kemudian dilanjutkan pada bagian pasca operasional. Di sini saya membagi bagian pasca operasional menjadi 3 bagian, yakni bagian harian, bulanan, dan tahunan. Untuk harian, tentunya perlu dilakukan pembersihan area secara berkala pada tiap harinya, kemudian pengumpulan limbah operasional IPAL, pemeriksaan boiler dan utilitas. Nah, pembersihan area ini terkait pada area produksi, pengumpulan limbah, limbah cair, limbah padat, ataupun sisa-sisa dari proses pelintingan atau sisa-sisa dari bahan baku yang digunakan. Kemudian pengoperasian IPAL untuk limbah cair, kemudian pemeriksaan boiler dan utilitas. Nah, seluruh bagian ini harus dilakukan perekapan atau pencatatan produksi dan limbah untuk laporan harian. Kemudian pada laporan bulanan ini, data harian yang sudah diperoleh itu nanti akan dilakukan evaluasi penggunaan air dan energi untuk kemudian pada pelaporan lingkungannya. Nah, hasil dari ketiga ini nanti akan diarahkan juga untuk rekapitulasi produksi, pemeriksaan emisi dan limbah, dan pemeliharaan mesin. Pada bagian pemeriksaan emisi dan limbah, tentunya nanti akan dilakukan audit pada bulan-bulan tertentu, kemudian evaluasi pengolahan B3, penyusunan laporan tahunan, kan tadi sudah dilakukan penyusunan laporan harian, kemudian untuk penyusunan laporan bulanan, sehingga nanti audit lingkungan yang dilakukan itu diharapkan dapat memantau kualitas ekosistem sekitar. Bagaimana dampaknya setelah sekian bulan dilihat dari rona awal pada lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada agenda tahunan, di mana dilakukan penyusunan laporan tahunan sehingga dapat dilakukan evaluasi sistem dalam pengelolaan berbagai limbah yang dihasilkan. Kemudian di sini ada rencana RPL-nya. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, ada penurunan kualitas udara, kebisingan, limbah konstruksi, erosi, pencemaran udara, limbah padat, limbah B3, kebisingan, bahkan ada resiko kebakaran karena penyimpanan tembakau dan penggunaan listrik. Nah, dari sumber-sumber dampak lingkungan itu tadi, diharapkan ada rencana yang dapat meminimalisir dari sumber dampak tadi terhadap lingkungan, sehingga dampaknya terhadap lingkungan itu dapat diminimalisir dan jika bisa ditiadakan. Seperti penurunan kualitas udara akibat debu,
dapat dilakukan penyiraman area kerja secara berkala dan pembatasan kecepatan kendaraan. Nah, di sini seperti kita menghasilkan bagaimana dampak penting yang terjadi dan solusinya itu apa. Seperti itu. Kemudian rencana RPL-nya, rencana pemantauan lingkungannya itu misal dilihat dari kualitas udaranya. Nah, kadar debu yang tinggi itu dilakukan metode pengukurannya, pemantauannya ada pengukuran kualitas udara secara ambien. Kemudian terdapat lokasi pemantauan atau di mana kita mengambil data dalam frekuensi yang berapa bulan. Mengingat misal untuk kualitas air limbah itu frekuensinya perlu lebih besar, seperti itu bisa tiap bulan untuk analisis pH, BOD, COD, dan TSS. Dan untuk kualitas udara yang tadi disebutkan itu bisa 6 bulan sekali. Nah, seluruh rencana pemantauan ini lebih ke arah bagaimana kita mengambil data secara berkala dan setiap kapan kita perlu mengambil dan dengan metode apa, kemudian di mana kita dapat memperoleh data tersebut. Nah, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.